Ya Tuhan, wanita macam apa dia? Seperti apa dia? Ya Tuhan, aku pernah membaca sepertinya hanya di cerita. Aku telah melihat tentang setan hanya di film saja. Tapi ini, Tuhan, aku tidak percaya bahwa di dunia sekarang mereka ada. Dan itu terjadi padaku. Tolong bantu aku, Tuhan. Tolong bantu aku. Jiwa-jiwa seperti iblis ini bisa jatuh sampai batas tertentu, Tuhan. Tapi kau tahu kekuatan cinta, Tuhan. Tuhan tahu apa yang dia lakukan dengan sanamku. Sanam, kau di mana? Katakan, di mana sanamku? Aku di sini, Ayah. Apa yang terjadi? Kenapa kau melihat seolah-olah kau melihatku untuk pertama kalinya? Ahil, aku berjanji padamu. Aku akan selalu bersamamu. Jika itu terjadi, bahwa kita berpisah suatu hari nanti, maka ingatlah satu hal. Selama jantungmu berdetak, sanamu masih hidup. Dan dia selalu menunggumu. Aku mencintaimu. Iya, Sanam. Cinta kita apa? Katakan, Sanam, cinta kita apa? Katakan, Sanam, cinta kita apa? Aku tahu, Sanam, kau masih hidup. Dan aku juga tahu bahwa kau menungguku, Sanam. Aku berjanji padamu, Sanam. Demi Tuhan, aku berjanji. Aku akan membawamu dari sudut manapun di dunia. Tidak ada kekuatan di dunia dan tidak ada jiwa iblis yang bisa memisahkanmu dariku, Sanam. Aku akan menemukanmu apapun yang terjadi. Aku tidak akan membiarkan jiwa jahat ada di rumahku untuk menggagalkannya. Saat, tehnya. Untuk pertama kalinya, aku menyiapkan teh ini untukmu. Itu artinya, setelah aku kehilangan ingatanku, aku baru sadar bahwa setiap pagi ternyata kau minum teh. Tentu. Ini sempurna. Kau membuatnya dengan sangat baik. Oh ya? Selama ini aku berusaha terus mencari ingatanku. Tapi yang pasti, suka tidak suka, suamiku yang baik tertanam dalam ingatanku sehingga aku tidak akan pernah melupakannya. Oh ya, Sat. Kemarin kau bilang aku boleh bicara dengan keluargaku. Sekarang pasti mereka sudah bangun. Janet, maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Itu semua karena kita menikah dengan keinginan semua orang. Aku bahkan tidak bisa memberitahu mereka. Nomor berapapun yang ada di sana, nomor itu ada di ponselmu. Tapi mungkin hilang saat kerusuhan. Saat aku ingat satu nomor. Kau tahu kan saat ada hajatan di rumah, pencuri datang lalu aku lari ke kamar itu. Di sana aku menekan satu nomor dengan tergesa-gesa. Sekarang kalau aku ingat nomor meskipun kehilangan ingatanku, itu pasti nomor seseorang yang dekat denganku. Tentu, itu bagus. Berapa nomornya? 98? Hanya itu yang aku ingat. Pikirkanlah pelan-pelan. Ya, 700916. Bagaimana? Salah nomor. Salah nomor. Tapi tidak mungkin. Aku menyebutkan nomornya dan aku ingat aku menekan nomor itu.
Halo Inspektur, ada apa? Pak, kami telah menemukan Dilawarkan. Apa? Tapi saat ini dia terluka, Pak. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia mungkin shock. Di mana dia saat ini? Di rumah sakit kota. Aku akan segera datang ke sana. Baik, Pak. Begini saja. Kau sendiri yang tekan ini. Kita sering tidak ingat angkanya, tapi ketika kita mulai mengetikannya, mungkin kau akan ingat. Salah. Tapi aku hanya ingat nomor ini. Maksudku, aku menelpon pada hari itu. Baiklah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa bagaimana? Dengar Sat, aku sangat kesal dengan semua ini. Saat itu adalah perasaan yang aneh, sehingga aku tidak ingat apa-apa. Selama ini yang aku tahu dalam hidup, kenangan adalah satu-satunya hal yang menjadi miliknya. Dengan dukungan, dia hidup. Apakah takdirku tidak ingat apa-apa, tapi aku ingin mengingat semuanya. Kau bilang bahwa aku adalah istrimu. Keluargamu telah menerimaku. Tapi kenapa aku tidak bahagia? Tapi aku merasa bahwa bagian yang sangat penting dari masa laluku adalah tidak ada denganku hari ini. Saat aku merasa bahwa aku telah kehilangan sesuatu. Dan semakin aku berpikir, aku merasa semakin bingung kenapa semua ini terjadi. Aku merasa bahwa seseorang memanggilku lagi dan lagi dalam pikiranku, otak, dan hatiku. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku tidak bisa mengenalinya. Aku harus bagaimana, Sat? Dilawar, sadarlah. Di mana Sanamku? Katakan apa yang kau lakukan. Katakan apa yang kau lakukan pada Sanam. Pak Ahil, percuma saja. Saat ini dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia dalam kondisi yang baik. Dia bisa mengatakan sesuatu. Dilawar, ini Sanam. Coba lihat ini, Dilawar. Perhatikan baik-baik. Apa dia bersamamu? Pak Ahil, kami sudah menanyakan semuanya, tapi dia tidak bisa menjawab apa-apa. Dia harus bicara. Hanya dia yang bisa mempertemukan aku dengan Sanam. Dia... Dilawar, bangunlah. Dilawar, buka mulutmu. Ada cara lain. Cara seperti apa? Truk di mana dia membawa gadis-gadis itu ditemukan di daerah perbatasan. Aku merasa jika kita mengirim foto Sanam ke orang BSF, mungkin kita bisa menemukan sesuatu. Alasannya adalah mereka hanya melakukan operasi penyelamatan. Mungkin saja seseorang di antara mereka melihat Sanam. Kalau begitu baiklah Pak Inspektur. Tolong kau pegang foto ini. Dan minta mereka untuk mencari dan menemukan Sanam. Entah bagaimana caranya, aku mohon. Pak Ahil, maaf aku harus pergi. Pak Inspektur, aku harus menghabiskan waktu berdua dengan Dilawar. Aku minta hanya beberapa menit saja. Jangan ganggu aku. Baik, Pak. Terima kasih. Dilawar, dengarkan apa yang aku katakan. Aku tahu bahwa kau bisa mendengarku. Jika kau bisa mendengarku, buka telingamu dan dengarkan satu hal. Drama yang kau lakukan, kau tidak akan bisa mencapai apapun. Dan kedua, jika kau memberitahu di mana Sanamku, aku bersumpah, aku akan menghapus semua kejahatan yang pernah kau lakukan. 1 juta rupiah. Kau bilang apa? Katakan lagi. Semuanya itu ada nilainya, Pak Ahil. Jumlah itu tidak besar untuk istrimu. Kau hanya cukup memberiku 1 juta rupiah. Setelah itu aku akan memberitahumu segala sesuatu tentang istrimu. Kau benar. Ada nilai untuk semuanya. Akan kuberikan 2 juta rupiah padamu. 1 juta untuk memberitahu alamat istriku. Dan kedua untuk tamparan ini. Kemana aku harus mentransfernya? Katakan. Wazirah, dengarkan aku. Aku sudah mengirim satu foto Janet padamu. Aku harap kau mengirim foto itu ke pasukan keamanan perbatasan India. Karena nomor yang dia coba mungkin adalah nomor orang Hindustan. Makanan yang dia buat juga Hindustani. Dan aku merasa Janet juga seorang Hindustani. Tapi Sat, bagaimana bisa kau biarkan Janet pergi seperti itu? Dia satu-satunya saksi mata untuk pembunuhan Yakat. Dan tanpa bantuannya, bagaimana kau akan menangkap Sasi Kapur? Apa mungkin karena dia punya tempat di hatimu, Sat? Tidak ada perasaan yang harus datang untuknya. Itulah kenapa aku melakukan ini, Wazirah. Penting bagiku bahwa Sasi Kapur akan ditangkap.
Itu sangat penting. Tapi aku tidak begitu egois. Sampai bisa mempermainkan hidupnya untuk bisa memenuhi tujuanku. Dia adalah harta seseorang. Sekarang aku hanya berharap dia bisa pergi ke kehidupannya secepatnya. Baik. Orang itu pasti sangat beruntung. Dia punya istri yang mencintai dia sepertimu. Iya, Kak. Uang sudah ditransfer. Seberapa hebat kau ini, Pak? Orang berpikir 1000 kali untuk memberi 10 rupiah. Tapi kau tidak berpikir 1 menit untuk memberikan 2 juta. Aku bisa melakukan apapun untuk dapatkan Sanam. Bukan hanya 1. Kalau kau meminta 10 akan kuberikan. Sekarang kau beritahu aku, di mana Sanamku? Bukan hanya istrimu. Ada juga gadis lain seperti dia. Aku Seher, saudara kembar Sanam. Itu artinya Seher tidak pernah pergi ke Dubai? Kami menemukan gadis itu yang memakai celana jeans. Itu adalah kakak iparku, Seher. Ya, lalu istrimu menghubungi kami. Dan kami mencarinya. Tapi dengan pakaian itu kami mengerti bahwa gadis dengan jeans itu melarikan diri. Akan tetapi, sebuah truk menabraknya sangat keras. Dan setelah itu, aku tidak tahu di mana dia dan kami tidak punya banyak waktu mencarinya. Kecelakaannya sangat parah, sehingga tidak mungkin dia untuk melarikan diri. Lalu bagaimana dengan Sanamku? Sudah waktunya minum obat, Tuan. Sekarang katakan padaku, di mana Sanam berada? Sudah cukup. Katakan padaku Dilawar, di mana lokasi Sanam? Sanammu ada di dalam kendaraanku. Setelah itu, kendaraan itu... Kenapa kendaraan itu? Kendaraan itu cenap. Cenap apa? Cenap apa Dilawar? Katakan padaku. Kendalikan dirimu Dilawar. 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 Dokter. Dokter. Tolong. Cepat dokter. Kondisi pasien sedang memburuk. Dilawar. Katakan padaku setelah itu apa? Dokter, tolong cepatlah. Dokter, apa yang terjadi padanya? Tolong sembuhkan dia. Dilawar. Tolong. Kondisinya menjadi sangat buruk. Sepertinya dia akan koma. Perawat, cepat bantu aku bawa Tandu. Tidak bisa dokter. Dia tidak boleh koma. Dia harus bicara. Dan dia harus tetap sadar. Iya. Dilawar bangunlah. Dilawar kembalilah. Dilawar. Dilawar. Setelah begitu dekat dengan Sanamku, aku tidak bisa menemukannya. Sekarang hanya Tuhan yang bisa membantuku. Ya Tuhan, dimanapun Sanamku, dia harus baik-baik saja. Aku tidak mengerti satu hal. Kenapa Dilawar ini sering menyebut nama Cenap? Itu artinya, nama tempat itu adalah... Baiklah. Aku harus memberitahu inspektur bahwa Sanam harus dicari hanya di daerah sana. Lalu aku yakin dia masih hidup. Aku memiliki kepercayaan penuh bahwa Sanamku masih hidup. Nomor ini, sepertinya nomor ini dari Pakistan. Ya Tuhan, semoga panggilan itu, semoga bukan dari Sanam.
Siapa? Halo? Siapa ini? Sanam? Apa yang terjadi, Sanam? Kenapa kau tidak bicara apapun, Sanam? Ya Tuhan, aku merasa aku telah mendengar nama Sanam berkali-kali. Tapi aku tidak bisa mengingat apapun. Sanam, katakan sesuatu padaku. Katakan sesuatu, Sanam. Aku tahu kalau... Aku bukan Sanam. Tapi tunggu sebentar, aku akan panggil seseorang. Tidak, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kalau kau bukan Sanam, lalu siapa namamu? Namaku Janat. Janat? Aku tidak tahu kenapa. Suaramu terdengar seperti suara Sanamku, Janat. Iya, aku juga tidak tahu. Aku juga merasa bahwa suaramu sangat familiar. Siapa namamu? Namaku... Apa? Halo? 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 Halo, Halo? maaf tidak sengaja terpencet nomor Anda. Halo? Ya Tuhan, kalau ini nomor yang salah, kenapa aku merasa bahwa seseorang yang menjadi milikku sedang bicara denganku? Kami menemukan gadis itu dengan memakai celana jeans. Kendaraan itu cenap. Cenap apa? Cenap apa di laut? Apa yang terjadi padamu? Aku harus melihat pemindaian jenis apa yang diperlukan untuk mendapatkan file itu. Siapa di sana?
Apa yang kau lakukan di sini? Begini, kunci di kamar mandiku rusak. Itu sebabnya. Jadi itu sebabnya. Kau segera datang ke kamarku. Dan tanpa bertanya, bagaimana kau berani melakukan itu? Apa ini kamar tamu? Ini kamar pasangan. Dan kau tidak boleh masuk ke kamar pasangan seperti ini tanpa izin dariku. Kau tidak punya sopan santun. Ya Tuhan, aku sedang bicara tentang tata krama denganmu. Aku masuk ke kamar mandimu, bukan tempat tidurmu. Apa katamu? Murahan sekali pikiranmu. Kau benar-benar tidak sopan. Kau melakukan drama dengan baik di hadapan orang-orang. Kau merasa tidak aman tentang cintamu. Kau membuat masalah kecil jadi masalah besar. Ya Tuhan, entah kenapa aku merasa bahwa ada konspirasi besar di balik setiap hal kecil yang dia lakukan. Aku membuka berangkas itu dengan susah payah. Tapi apa yang kudapat? Tidak ada. Selain itu, gadis murahan itu juga memberitahuku banyak hal. Aku sudah tidak tahan lagi. Sampai hari ini tidak ada yang menuding padaku. Dan itu tidak boleh terjadi. Sebelum Janat menjadi bahaya bagiku, aku akan memberinya sebuah kejutan. Sampai dia tidak akan bisa keluar dari ketar kejutannya. Hidup tidak akan jadi lengkap tanpa memenuhi suatu mimpi Janat. Aku mungkin tidak bisa menghentikan Janat menikahi Sat. Tapi aku pasti akan menghancurkan kehidupan pernikahan mereka. Dia menolak hadiah yang aku berikan, bukan? Tapi sekarang aku sendiri yang akan menghiasinya dengan pakaian yang kurang berwarna. Jika Sat selesai, maka mencari Sasi Kapur juga akan selesai. Aku harus berpikir dengan cara yang tidak benar. Sesuatu yang salah. Itu, apa itu benar? Apa kau yakin itu Sanam? Entahlah, aku mendengar Ahil mengatakan bahwa suara itu seperti suara Sanam. Aku merasa itu adalah Sanam. Jadi aku membuat Ahil pingsan. Ketika aku mengangkat telepon, aku mendengar suaranya. Aku juga merasa dia adalah Sanam. Tapi itu mungkin bukan Sanam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Jika wanita itu bukan Sanam, maka... Ya Tuhan, apa yang sudah kau lakukan? Kau sudah memukul Ahil yang malang itu. Maksudnya adalah jika Sana masih hidup, tidak akan datang ke sini secara langsung. Kenapa? Dia menelpon. Bukan kebiasaanku untuk membiarkan apapun menebak-nebak. Selama aku tidak yakin bahwa Sanam sudah mati, aku tidak bisa duduk dengan tenang. Itu. Sini. Halo? Iya, aku Begum Nawab yang bicara. Aku menelpon dari BSF, dari perbatasan Lahore. Aku ingin bicara dengan Ahil Raza Ibrahim. Kesehatannya sedang tidak baik, Pak. Bisa kau beritahu aku apa masalahnya, Pak? Polisi memberitahu jika kami mendapatkan informasi tentang setiap gadis yang hilang, kami harus beritahu Pak Ahil. Kami sudah mengirimkan fotonya lewat email, di mana gadis yang hilang itu di sana yang telah ditemukan di daerah perbatasan Pakistan. Sepertinya dia telah sampai di sana dan hanyut di Sungai Chenab. Tolong lihat foto itu dan beritahu kami apakah dia gadis yang sama atau orang lain. Iya, terima kasih, Pak.
Truk itu mengalami kecelakaan di Kashmir dan jatuh ke dalam sungai Chenab. Dan apa yang terjadi pada gadis-gadis yang ada di truk itu? Apa kau tidak tahu Nyonya Begum? Apa ada mayat yang pernah ditemukan dari sungai Chenab? Sanam. Apa yang kutakutkan telah terjadi. Sanam masih hidup. Kisah cinta antara mereka berdua kenapa tidak berhenti mengikutiku? Semakin aku coba memisahkan mereka, mereka semakin saja dekat. Tapi tidak lagi. Sekarang aku akan datang kepadamu. Dengan melintasi perbatasan agar aku bisa memisahkan kau dan Ahil selamanya, Sanam. Sebelum Ahil datang dan menemukanmu, aku akan datang ke Pakistan dan menyelesaikan cerita ini dengan menghabisimu. Apa kau kirim foto itu melewati perbatasan? Pak, aku sudah mengirimnya, tapi... Tapi apa? Pak, ketika petugas Hindustan menyelidiki gadis ini di sana, alamatnya ternyata salah. Dan ketika kami mencoba mencari tahu tentang dia, mereka mengatakan bahwa mereka tidak mengenali wajah gadis ini, Pak. Baiklah, kau lanjutkan upayamu menyelidikinya. Dan apapun itu, kau terus memberitahuku. Mengerti? Apa kau menemukan sesuatu? Saat aku juga mencoba banyak berpikir. Aku memberi begitu banyak tekanan ke otakku, tapi aku tidak ingat apa-apa tentang keluargaku. Aku harus bagaimana, Sat? Kau jadi kecewa lagi. Janat, kekecewaan bukanlah obat untuk masalah apapun. Semuanya akan baik-baik saja. Percaya padaku. Lagi pula kau hanya mengatakan padaku bahwa hanya ada satu kenyataan dalam hidupmu, iya kan? Jadi untuk saat ini, kau hanya memahami kenyataan itu. Dan perlahan aku akan mengetahui semuanya. Aku tahu itu, Sat. Hatiku pun berkata bahwa aku bisa mempercayaimu dengan mata tertutup. Aku merasa selama kau bersamaku ada harapan bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Sementara sesuatu dari susu itu menyenangkan. Krim. Cara yang sama Nyonya Baru Begum sangat menyenangkan juga. Kau lihat bagaimana dia menggunakan sihirnya pada Ahil. Dia sudah melintasi perbatasan di belakang Begum yang asli, Pakistan. Bagaimana akan jadi masalah? Pikirkan tentang ini. Sampai dia tidak ada di istana ini, aku adalah nawab dari istana ini, dan kau adalah Nyonya Begum. Sekarang akan ada perayaan setiap hari. Ada apa ini? Kapanpun ada pernikahan di rumah kami, untuk menjamin kesejahteraan kedua mempelai, kami membagikan makanan. Aku beritahu ayah bahwa itu tidak diperlukan lagi, tapi... Tidak perlu bagaimana? Tentu saja perlu. Seseorang mendapatkan kebahagiaan dalam hidup hanya melalui doa, dan jumlah kecemasan yang kualami akan membutuhkan doa-doa itu. Apapun yang terjadi, aku yakin aku akan lebih baik dengan itu. Aku akan buatkan makanan. Janat, itu tidak perlu. Koki akan datang dan makanan akan disiapkan dalam jumlah besar. Tidak apa-apa. Kalau begitu baiklah. Aku akan membuat pie apple kesukaanmu. Tentu. Bagus sekali. Aku tidak pernah tahu kalau itu favoritmu. Aku suka pie apple yang disiapkan oleh Janat. Janat, boleh ku pinjam suamimu untuk beberapa waktu? Saat kalau kau pergi, kau juga harus membawaku bersamamu. Aku ada pekerjaan. Baiklah.
Kami akan pergi beberapa waktu dan kembali dengan cepat. Setelah itu aku juga harus kirimkan makanan. Pak, ada beberapa kurir yang datang. Permisi. Kalau aku pergi ke suatu tempat dengan suamimu, kuharap kau tidak punya masalah apapun. Aku sangat percaya dengan suamiku. Kau mengerti masalah ini? Aku sangat paham dari wajahmu itu. Wajahmu itu penuh kepura-puraan. Tunjukkan wajah aslimu di hadapan orang-orang. Lagi pula kau juga tahu itu kan? Kau tidak akan tahu itu. Setiap hari yang kau lakukan seperti layaknya bunglon. Bahkan ibuku tidak peduli padaku. Lagi pula, setelah apa yang kulakukan dengan suamimu hari ini, kau akan tahu betul tentang siapa aku dan seperti apa wajah asliku. Aku yakin sekali kau akan menyukai ini. Iya. Kau mengatur semua ini dalam waktu yang singkat. Terima kasih untuk itu. Nyonya Begum, kau tidak perlu repot-repot untuk melakukannya. Beritahu saja kami namanya, dan kami akan potong lehernya untuk Anda. Kesenangan membunuh musuhmu dengan tanganmu sendiri berbeda. Dia adalah buruanku. Dan aku akan membunuhnya dengan caraku. Tinggalkan itu. Apa kau punya yang asli? Ini racun kobra Afghanistan. Jika jarum itu disuntikan pada seseorang, maka kau akan tahu akibatnya. Apa yang kau lakukan? Aku hanya melihat apakah ini berfungsi atau tidak. Baiklah, ini nyata. Di mana cinta dipertaruhkan, seharusnya tidak ada peluang untuk setiap kesalahan. Sanam, aku datang. Sanam, bersiaplah untuk segera memeluk kematianmu. Aku telah melintasi perbatasan dan harus bertemu denganmu secara khusus. Ada kemungkinan bahwa keluargaku menulis sesuatu untuk mencariku. Apa aku mengganggumu? Oh tidak, aku sedang membaca koran. Silakan duduk. Ada sesuatu untukmu. Kau punya hadiah untuk istrimu ini. Ayo tunjukkan, aku mau lihat. Ini adalah 2 jam tangan. Dan ini bukan jam tangan biasa. Ini dipesan khusus. Di mana ada fitur koneksi khusus. Apa itu? Kembalikan tanganmu. Kedua jam tangan ini terikat satu sama lain.
Seperti kita terikat satu sama lain. Iya. Apa kau melihat tombol ini? Setiap kali kau menekan ini, alarm akan berbunyi di jam tangan ini. Jadi jika kau berada dalam masalah, aku akan mengetahuinya. Tapi semua ini... Kau tahu kenapa? Hari itu ketika Shashi Kapoor datang dan akhirnya menyerangmu, kau ditinggalkan sendirian. Aku tidak ingin itu terjadi lagi padamu. Jadi jam tangan ini untuk keselamatanmu. Kau tahu? Aku merasa bahwa aku istri seorang perwira militer. Saat betapa besar kau peduli padaku. Kau sangat peduli padaku. Sekarang pasti kau melakukan itu karena aku spesial kan untukmu. Aku harus pergi sekarang. Acaranya akan dimulai dalam 1 jam lagi dan banyak pengaturan masih tersisa. Aku pergi. Sat, Ada apa? Bukannya kau ingin aku pergi? entah kenapa, Sat. Hatiku merasa bahwa kau tidak harus pergi. Nak, apakah ini adalah rumah dari Mayor Shad Aftab kan? Iya. Kau datang untuk acara itu kan? Baiklah. Silakan masuk, tapi maaf aku harus keluar dulu. Tapi kau akan bertemu dengan istriku di sana. Namanya Janat. Katakan padanya bahwa akulah yang sudah mengundangmu. Yang lain juga akan datang ke sana. Silakan. Maafkan aku. Seorang pria harus tepat waktu. Bahkan 1 menit kadang sangat penting bagi kehidupan. Aku sudah lama sekali menunggumu. Aku tahu, Misbah. Maaf. Aku bersama Janat dan... Oh, jadi bersama Janat. Bagus sekali. Ngomong-ngomong, Sat, kau tidak seperti ini. Kau tidak seperti ini. Mau pergi? Iya, ayo pergi. Silakan. Misbah, ngomong-ngomong, kita pergi kemana? Dalam bom yang disimpan di dalam mobil, pengatur waktunya 20 menit. Turun dari mobil sebelum itu menyala, karena dalam 10 menit itu meledak. Sat, aku mau ke rumah temanku, jaraknya dekat. Masalahnya ini 1 jalan. Dan ada masalah pengangkutan, makanya aku pikir aku akan pergi denganmu saja. Jadi aku bisa bicara dengan teman istimewaku juga. Baiklah. Janat, lakukan pekerjaanmu biar aku yang buka. Kau siapa?
Nak Syad, dia telah mengundangku. Oh, baik. Masuklah, ayo masuk. Silahkan. Masuklah. Tapi kemana temanmu yang lainnya? Mereka pasti ketinggalan. Mereka pasti datang. Suara itu. Kenapa aku merasa suara itu sering aku dengar? Karena kami adalah gelandangan. Kami seperti air yang hanyut, kadang di sini, kadang di sana. Dengan bernyanyi dalam kebahagiaan orang, kami bertahan dalam hidup. Mereka pasti berhenti untuk bernyanyi. Siapa dia? Oh, penyanyi. Mungkin aku pernah mendengar lagu-lagunya. Makanya aku sering mendengar suaranya. Sebetulnya siapa yang kau cari? Nak Syad mengatakan bahwa istrinya ada di sana, tapi aku tidak melihatnya. Itu Janat. Dia sedang di dapur. Biar ku panggil dia ke sini. Tunggu sebentar. Sebelum wanita tua ini kembali, aku harus melihat-lihat tempat ini.